dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja penggugat dengan tergugat berubah yang semula sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT sejak bulan Desember 2008. 3. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat putus dan berakhir dengan pengakhiran secara sepihak oleh tergugat tanpa kesalahan dari penggugat sejak bulan November 2018. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp102.864.993 dengan rincian sebagai berikut. Uang pesangon Rp73.184.580. Uang penghargaan masa kerja Rp16.263.240. Uang penggantian hak, uang perumahan, pengobatan dan perawatan Rp13.417.173, sehingga total Rp102.864.993. Satu kali gugat dari pihak pekerja, kami merasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada pihak majelis yang telah menerima gugatan kami walaupun cuma sebagian. Sebagiannya itu apa ya? Sebagian itu kami dikabulkan untuk pembayaran pesangon, terus lagi uang penghargaan ya, uang pesangon tadi 2 kali PMTK, uang penghargaan serta uang penggantian perumahan sebesar 15%. Jumlah total gugatan yang kami ajukan adalah sebesar 106 juta sekian, tapi dikabulkan hanya 102 juta. Artinya kita puas dengan putusan ini. Kami selaku penggugat sangat puas dan tinggal menunggu dari pihak tergugat untuk melakukan putusan dari pengadilan. Tadi dari majelis tadi terbukti bersalah melanggar pasal yang jelas tadi dari majelis hakim Undang-Undang Tenaga Kerja. Ya. Yaitu ada ketentuan pasal di pasal 156 ayat 2. 156 ayat 2. Ya. Mengingat harapan kita untuk tergugat gak? Apakah harus segera dibayarkan atau gimana? Ya, kami dari pihak tergugat, teman tergugat kan masih ada waktu selama jangka 14 hari ke depan untuk menentukan sikap ataukah kasasi ke Mahkamah Agung ataukah melaksanakan putusan. Kak, bisa dijelaskan sedikit ya awal ada yang juga tadi Kak? Sedikit. Permasalahannya. Awalnya itu klien kami ini bekerja di PT MBA ya, sejak Multi Bangun Abadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dengan perjanjian kontrak waktu kerja tertentu ya. Namun sekitar bulan Juni 2018 secara sepihak dari PT MBA ini mengalihkan ke pihak PT lain tanpa memberikan pesangon. Jadi Alasan pengalihan itu apa? Ke perusahaan lain, Ya. ke perusahaan lain. Jadi untuk menghindari kewajiban bayar PHK. Jadi tidak menghitung masa kerja dari tahun 2008 sampai dengan 2018. Oke, itu kita gugat Kak. Ya, Adanya pengalihan tidak tanpa adanya perjanjian. Ya, betul. Setelah itu Kak? Nah, Jadi dari pihak PT MBA ini mengalihkan ke PT Komnet tanpa persetujuan dari pihak penggugat, saya itu pekerja. Setelah itu selama 2 bulan, di bulan ketiga dibalikannya lagi ke PT MBA. artinya pekerja ini di pingpong gitu ya? Ya, Kejelasan mereka. Sudah kami jelaskan dalam materi gugatan sebenarnya. Itu kerja kita, klien kita cuma satu-satunya yang dialihkan seperti itu atau ada yang Kalau lain? kemarin berdasarkan informasi dari klien kami itu ada 3 orang, 2 orang bersepakat mereka dari hasil tripartit dengan Disnaker Kota Palembang, mereka menerima untuk diangkat sebagai karyawan tetap ya, namun dihitung sejak Januari 2019. Cuma dari klien kami tetap menolak. Keberatan terhadap putusan tersebut
kami akan berkonsultasi dulu dengan klien kami. Kalau kami sebagai pengacara pasti akan mengajukan upaya hukum kasasi karena ada masa break jeda yang ditandatangani oleh pekerja gitu. Jadi dia sepakat bahwa masa break itu dia mau tetap bekerja gitu kan. Itu satu. Yang kedua, sudah diusulkan untuk menandatangani surat PKWT, perjanjian kerja. Dia tidak mau bertanda tangan, tetapi dia menerima gaji gitu. Nah, gitu aja. Awal dari kasus ini apa nih, Pak? Awalnya tidak ada PHK, mereka minta PKWTT gitu. Jadi ada 3 orang, 2 orang sudah menyetujui PKWTT, menerima PKWTT. Kemarin kita hadirkan sebagai saksi, makanya kalian nggak ada kan? Nah, dia tidak mau, dia nyatakan di PHK, padahal tidak ada PHK. Nah, terus kita alihkan ke PT Komnet di bawah perusahaan kita juga gitu kan. Ternyata ada disposisi kinerja kurang baik, dikembalikan lagi ke kita kerjakan lagi, nerima gaji lagi gitu kan. Ternyata dia tidak mau teken gitu, nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Kan harusnya sadar diri posisi kita itu. Sebelumnya status karyawan itu apa, Pak? Kontraknya dari 2008 itu PKWT. 2008 itu PKWT. Dan mau di PKWTT kan kapan? Sejak kapan, Pak? Mereka kan mungkin sudah lama jadi mengajukan.